warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas soal TOEFL untuk materi adjective clause. Nah, soal-soal yang kami akan tampilkan di video kali ini itu merupakan soal-soal TOEFL asli yang kami kumpulkan ya dari berbagai paket soal TOEFL yang sudah pernah diujikan, dan kami kumpul untuk fokus ke materi adjective clause seperti itu. Dan soal-soal ini kawan-kawan termasuk soal kami di kelas kami di TOEFL EdinMob. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama kami, silakan kontak kami ya tentunya. Untuk saat ini biayanya itu 200.000 per 3 bulan ya untuk satu kelas, untuk khusus kelas structure, dan kelas lainnya ya tentunya beda juga ya harganya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut soal adjective clause, dan ini soalnya tentunya akan lebih rumit ya dibanding mungkin soal-soal teman-teman dapatkan di buku-buku TOEFL yang secara umum ya. Karena soal ini memang soal asli gitu. Jadi tentunya levelnya agak berbeda, cuman ya tentunya kawan-kawan bisa langsung merasakan ya bagaimana rasanya atau bagaimana bentuk soal asli di real testnya gitu ya untuk yang materi adjective clause. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini saya share tentunya, saya share screen-nya. Nomor 1 kita lihat di sini. Oke. Saya buka dulu ya filenya. Oke, kita lihat. Ini masih sementara membuka filenya. Oke, so let's see. Number 1, kita mulai, saya perbesar sedikit. Nah, ada tips kawan ya. Jadi adjective clause itu dia kan posisinya setelah noun yang dia jelaskan. Noun kan bisa berfungsi sebagai subjek ataupun sebagai objek. Saya kasih dulu ya gambarannya bagaimana posisi noun. Kita perlu pahami posisinya ya, dan ini akan memudahkan kita dalam menjawab soal. Jadi kan kalimat kita ya sederhananya seperti ini kan, subject verb ya. Itu yang kalimat sederhananya bahasa Inggris tentunya. Jadi setiap kalimat pasti ada subjek dan verb. Nah, kadang kan tentunya kita akan mendapati ada objek kan setelah verb ya. Dan adjective clause itu kawan-kawan, dia pasti posisinya setelah noun gitu. Oke, jadi boleh jadi, sorry, ini warnanya nggak terlalu kentara. Boleh jadi di sini nanti kita dapatkan setelah subjek. Boleh jadi di sini ya, gitu. Dan peluangnya mereka itu dia berbentuk CSP ya, konektor subject verb, atau mungkin konektor langsung verb. Jadi ada yang memang nggak ada subjeknya ya, gitu. Dan kalau kita mampu mengenali yang mana adjective clause, itu sangat mudah ya kita eliminasi adjective clause dalam soal kalimat. Nanti kalau kita eliminasi itu, kalimat kita akan menjadi kembali ke kalimat sederhana. Contoh misalkan nomor 1 kita lihat. Ini which ini ya. Ini kan dia adjective clause. Nah, ini kan konektornya, subjeknya human beings, verbnya adalah may benefit. Ini lengkap sampai jenis tentunya ya, sampai di bawah. Ini bisa dicoret kawan-kawan. Coret-coret aja nih. Anggap aja nggak ada. Nah, kayak gitu kalimat sederhananya kalimat kita ya. Kita sebelum bahas, sebelum kita jawab ya jawaban, kita lihat dulu bagaimana sih mudahnya kita eliminasi adjective clause itu ya. Lanjut lagi di bawah, di ini agak berbeda. Nah, nomor 3 kita langsung lihat nomor 3 yang ada konektor kan. Nomor 2 belum ada konektor ya, dia di plain jawaban. Jadi kita nggak eliminasi yang nomor 2. Kita lihat nomor 3, ini ada. Jadi tentunya pada dasarnya kita bisa hilangi nih. Oke, jadi tinggal pelengkap aja. Oke, lanjut lagi. Yang mana lagi di bawah lagi, ini yang merupakan adjective clause. Oke. Kalau misalkan kawan-kawan belum pelajari adjective clause ya tentunya kami sarankan ya pelajari dulu. Nanti mungkin saya bisa sisipkan ya link materi adjective clause di link bawah ya di deskripsi. Kemudian lanjut lagi di bawah, ini agak berbeda, belum mendapatkan konektor kan? Kita belum mendapatkan konektor, berarti belum ada adjective clause di nomor 5. Lanjut nomor 6 juga belum ada, agak beda. Nomor 7, nah kita lihat di sini ini adjective clause kan? Ini bisa dicoret sebenarnya supaya nggak mengganggu pola kalimat. Jadi kalimat kita nampak sederhana kan? Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi nanti di real test itu semuanya bisa dicoret dengan mudah ya. Jadi supaya ini aja simple, sederhana kalimat kita. Oke, kita mulai jawab satu persatu. Ingat, kita lihat di nomor 1 kita kehilangan subjek dan verb ya. Setiap kalimat kan dasarnya seperti itu, pasti ada subjek dan ada verbnya. Ya tinggal cari aja subjek verb. Jawabannya adalah Charlie kan. Yang lain alpha nggak ada verbnya. Bravo ada verbnya tapi has di luar ya. Nah, nggak ada subjeknya kan, salah. Nah, itu pun delta nggak ada verbnya. Jelas sekali ya, jawabannya lah Charlie. Nah, nomor 2 kita lihat di atas ada 2 verb. Are late ya gitu, satu frasa itu, sama builds verb. Itu berarti di tengah pasti ada konektor. Pasti ada konektor itu. Ya. Alpha bukan konektor, pasti salah. Delta juga nggak ada konektor, jadi pasti salah ya. Saya perbesar dikit ya biar jelas dilihat.
Oh, ini kan susah diperbesar ya. Oke, gitu aja ya. Nanti diperbesar aja ya layarnya. Oke, Bravo memang ada konektor, cuman ada lagi verb. Nah, ini kita nggak butuh lagi kan verb, salah ini. Karena kan kalau satu konektor kawan-kawan, prinsipnya kan satu konektor atau conjunction ya sama aja, itu berarti dua verb kan, gitu. Kan begitu prinsipnya. Atau dua klausa sebenarnya maksudnya. Kalau ada yang nggak paham klausa itu bisa chat ya. Nanti saya kasih arahkan linknya gitu. Di mana link untuk mempelajari apa itu klausa ya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie ya, seperti itu. Karena kalau berapa ada konektor tapi ada verbnya, double kan, double verb ya. Sebelah kanan kan sudah ada are late. Oke, kita nggak butuhkan lagi. Nah, lanjut nomor 3. Kalau kita lihat nomor 3, kita belum ada verb ya. Beaded bells ini subjek. Berarti kita kehilangan verb pada dasarnya. Dan setelah kita lihat pilihan jawaban di bawah, semuanya ada verb. Alpha ada, were fashion, ini ada word fashion, ini word fashion, delta agak jauh ya dengan fashion karena kan B ketemu verb 3 ya. Jadi kita bisa pastikan salah yang nomor yang delta. Dia agak jauh dengan pasangannya. B dengan verb 3 kan dekatkan aja gitu. Boleh diantarai adverb kadang ya. Misalkan can are often found gitu, sering ditemukan ya. Are often atau often, orang Amerika bilang are often found gitu. Nah, oke, kita lihat di sini ada tipsnya ya. Kita sudah pelajari bahwa adjective clause itu sebelumnya adalah noun. Nah, ini kan adjective clause-nya. Tinggal cari aja sebelah kiri noun-nya. Yang mana pilihan jawaban yang ujungnya noun. Nah, pilihannya Charlie. Oke, jadi jawabannya lah Charlie. Oke ya. Jadi mungkin saya nggak terlalu detail ya menjelaskan kenapa alpha disalahkan. Selain yang tadi alasan itu, kalaupun teman-teman mau bertanya silakan ya. Karena kita menghemat waktu ya tentunya. Oke, lanjut nomor 4. Kita lihat di atas ada verb. Subjek kawan-kawan belum ada. Karena kita lihat English ini merupakan adjective. Subjek kan noun. Jadinya kita butuh dulu noun setelahnya. Supaya ini jadi subjek. Nah, kemudian verb kan. Cari aja dulu nounnya setelah English. Nah, kita cari noun di bawah yang mana? Kita lihat di sini. Ini agak spesial kawan-kawan ya. Ini agak spesial. Karena pada dasarnya ternyata kita ada dua verb di soal. Ini ya, move ini. Oke. Nah, berarti double verb, berarti minimal satu konektor ya. Jadi kita butuh dulu noun untuk yang di sini. Underscore. Kita butuh noun dulu yang setelah English, setelah itu kita butuh konektor juga. Nah, berarti jawabannya lah delta ya. Kita lihat di sini cuma delta settlers yang bisa ketemu dengan adjective English kan gitu. Dan kemudian ada konektor. Dia polanya seperti ini ya. Ini agak umum pola kita dapatkan. Saya kasih aja di bawah mungkin di mana saya tulis bentar ya. Saya di sini aja ya. Dia polanya seperti ini. SV kan. Di tengah sering diisi apa gitu. Kalau teman-teman pelajari mungkin di materi Dedin Map yang materi awal itu ya. Nah, cek di playlist kami kalau yang nggak ikut di kelas kami itu kan di awal sudah pelajari yang tentang apositif di sini ya. Umumnya adalah apositif gitu. Nah, termasuk selain apositif tentunya bisa adjective clause ya di sini ya. Adjective clause. Nah, itu dia adjective clause-nya. Who were opposed to ya. Itu. Lanjut di bawah. Nah, itu sama aja dengan nomor 4 polanya, cuman ini pakai koma. Berarti ini kan. Apa di sini? Materinya adjective clause kan. Salah satu pilihannya adalah adjective clause. Ya, kita lihat di sini ada verb ya, sudah ada subjek, maka itu berarti kita butuh konektor aja. Nah, tinggal cari konektornya. Alpha nggak perlu ya. Jadi kalau setelah koma kawan-kawan, yang pula di sini tuh dua aja pilihan kalau bukan CSP, CV ya. Nggak butuh lagi kan konektor kayak N gitu. In which bisa, dia kan preposisi plus konektor. Charlie nggak bisa, dia verb ya, double verb jadinya. Jadi are dengan is. Nah, sekarang antara delta dengan bravo. Nah, gimana caranya menjawab kawan-kawan? Kita skip dulu ya nomor 5. Ada caranya nanti. Kalau siapa tahu nanti kita dapatkan mungkin soal yang agak mirip dengan pola nomor 5, kita jawab bersamaan aja. Oke. Jadi kita lihat di sini ada dua pilihan, apakah yang menggunakan preposisi ataupun tidak. Ini nanti saya perlihatkan gimana cara membedakannya gitu ya. Oke, stay tune ya, jangan skip. Lanjut nomor 6, kita lihat di sini. Nah, ada memang di ini ya kawan-kawan ya. Di adjective clause itu polanya agak spesial ya. Saya kasih contoh ya, misalkan gini. I have 3 students. Saya memiliki 3 siswa misalkan. Pada saat kita akan bilang misalkan gitu, one of them, ya kan, misalkan saya mau menjelaskan salah satu dari mereka gitu. Atau mungkin 2 of them, nggak ada masalah gitu ya. 2 dari mereka. Misalkan 2 dari mereka dari Sulawesi misalkan. Are from Makassar misalkan ya.
Gitu. From Makassar misalkan. Kalau satu berarti tunggal kan, is misalkan 2 dari Makassar, 1 dari Borneo misalkan, Kalimantan ya. Borneo gitu. Oke. Nah, ini kita lihat di sini kan 2 kalimat ya. Dia belum disatukan. Dia di soal TOEFL itu kan cuma ada 1 kalimat. Jadi pasti mereka akan disatukan. Nah, cara menyatukan 2 kalimat seperti ini, itu caranya seperti ini. Jadi misalkan di bawah I have 3 students, koma, bisa pakai koma, bisa dalam konteks ini harus koma ya. Ini agak spesial, dia harus pakai koma. Nah, one of whom, ya, ini kan yang dicoret ya kawan-kawannya, yang tentunya teman-teman sudah pelajari ya adjective clause sebelum menyimak video ini. Kalau belum ya cek aja di nanti video aja ya. Kalaupun saya lupa masukkan linknya, bilang aja ya, butuh materi untuk yang seperti ini, spesial ini ya. Nah, ini kita ganti dengan whom. Yang lain mengikut. Is from Borneo misalkan, is from Borneo. Ini tadi from ya. Is from Borneo gitu. Borneo ya. Seperti itu. Ini kembali ke students kan, orang ya. Nah, lanjut lagi. Ini kalau orang kita pakai whom. Kalau benda, misalkan gini, I have 3 books. Atau mungkin 10 lah, jangan 3 terus ya. Saya memiliki 10 buku gitu. 5 dari mereka, 5 of which gitu. Kita menggunakan which ya untuk benda. Are misalkan are expensive misalkan, contoh ya, mahal gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini which ini kembali ke books kan, gitu ya. Sekarang contoh lagi, yang lain yang terakhir, yang mirip dengan pola di atas, I have 2 students atau 2 cars misalkan, 2 mobil ya. Both of which gitu, kedua-duanya, both kan artinya dua-duanya, both of which gitu are cheap misalkan, murah gitu ya. Nah gitu. Jadi I have 2 cars, both of which are cheap. Oke, jadi itu polanya. Jadi dia quantity words istilahnya. One of which, 2 of which, some of which, most of which ya, half of which, setengah dari titik-titik ya, seperti itu. Oke. Jadi itu namanya quantity words ya, angka gitu. Nah, yang sama dengan pola di sini, berarti jawabannya. Jadi biasakan ya both of. Ini sudah kita menggunakan bravo ya gitu. Kenapa bukan alpha? Oke, kita lihat kenapa bukan alpha kak? Kenapa enggak both in which ya? Just in case ada yang bertanya, karena kan memang rata-rata one of, two of ya gitu. Kan sudah sekas ya kalimat dasarnya, kenapa bisa ada pola seperti itu? Cara mudahnya menyalahkan alpha, ketika ada konektor maka sebelah kanan pasti ada verb. Maka mana ada verbnya? Nggak ada kan? Di soal kan nggak ada verb, jadi jelas sekali alpha salah ya. Gitu. Oke, jelas ya? Jawabannya adalah bravo. Lanjut di bawah, ini saya bersihkan dulu ya kawan-kawan ya, biar mudah. Oke, tadi sudah kita pelajari yang di ujung kanan itu bisa dicoret kan? Ya, jadi adjective clause itu mudahnya coret aja, anggap aja dia nggak ada ya gitu. Nah kita lihat di sini nomor 7, kita lihat ada subjek, belum ada verb. Close memang bisa artinya verb ya, artinya menutup gitu ya, atau tertutup, kantornya tutup jam berapa gitu misalkan. Cuman kalau kita mendapatkan dia close pasangannya to, maka dia dianggap sebagai preposisi lah istilahnya gitu. Oke. Nah, close dalam konteks itu adalah adjective, cuma karena ketemu dengan to, maka bisa dianggap sebagai preposisi ya gitu. Oke, jadi dia bukan verb. Close artinya dekat ya kawan-kawannya. It is close to my house, dekat dari rumah saya. Ya, sama dengan near gitu. Near my house, close to my house. Itu berarti kita kehilangan verb kan? Ya tinggal cari aja verb. Delta nggak ada verbnya. Berapa memang ada verb tapi double subjek ya. Jawabannya adalah Charlie. Oke, mudah ya. Lanjut. Kita lanjut ke nomor 8. Kita lihat di bawah pilihan ada subjek, ada konektor ya. Oke, lihat delta. Tadi kita sudah pelajari kalau ada konektor maka pasti ada verb sebelah kanan. Mana verbnya sebelah kanan? Nggak ada kan? Pasti salah. Kemudian alpha oke, bisa. Konektor subjek verb ya. Begitupun Charlie. Nah, kita dapatkan kan sekarang ya. Preposition, konektor subjek verb. Oke. Nah, nanti saya jelaskan tadi ini ya. Jadi yang jelasnya Bravo sudah pasti salah. Kita lihat sini by drawing. Bravo ini dia secara pola juga ini ya. Mungkin teman-teman agak sulit ini ya, agak sulit salahkan karena dia lebih ke meaning di sini. Jadi Emily Dickinson's garden was a place by drawing her. Agak aneh sih meaningnya ya. Ini agak aneh Bravo ini. Ya mungkin itu caranya ya, cara mudahnya so far untuk menyeleksi yang Bravo gitu. Oke, nanti saya jelaskan ya yang alpha ataupun Charlie jawabannya. Sama tadi dengan nomor berapa tadi? Nomor 5 ya.
Kita jelaskan nanti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Kita lihat di sini ada verb, blend itu verb ya kawan-kawan. Gimana caranya tahu bahwa itu verb? Ya, karena ini ada to-nya kan di sini ya, gitu. Ya, kan kalau teman-teman ingat ada kata blender kan ya, yang di dapurnya. Blender kan yang ibu pakai ya di dapur ya gitu. Pakai blender. Itu berarti kata yang ditambahkan IR ya sebagai mana alat ya gitu. Itu berarti dia kata kerja dasarnya gitu ya. Sama dengan apa ya, mix gitu, mencampurkan, mixer kan, pencampur gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini kalau alpha double verb ya, di atas sudah ada verb, dia pasti salah double verb. Delta, kita lihat sini ada konektor, dua konektor. Ya, kita nggak butuhkan dua konektor. Kalau ada verb ya satu aja, satu konektor. Karena kan satu konektor, dua verb ya, begitu. Jadi pasti delta salah. Nah, sekarang kita lihat antara Bravo ataupun Charlie. Nah, Bravo ini jelas salah. Kenapa? Kita lihat di sini ada konektor that, nggak ada verbnya kan? Kak, blend bukan verb ya? Tadi dikatakan verb. Yes, blend itu pada dasarnya verb, cuman ketika ada to di depannya, maka dia tidak boleh dianggap verb, gitu ya. Jadi kan kita sudah pelajari ya, apa saja yang bisa dianggap verb. Nah, kalaupun misalkan ada yang kawan-kawan yang simak video ini, belum tahu yang mana aja verb, to verb itu nggak dianggap verb ya kawan-kawannya. Nah, komen aja, nanti saya kasih videonya, gitu. Nggak jadi berapa, nggak dianggap verb. Nah, berarti jelas ya, jawabannya lah Charlie. Nah, gitu kan. Itu begitu ya cara kawan-kawannya menjawab soal. Jangan usahakan jangan artikan itu kayak terjemahan akhir ya, istilahnya usaha akhir lah istilahnya gitu ya, kalau kita harus terjemahkan gitu atau artikan gitu. Dan bahkan hindari juga ya membaca seluruh kalimat. Oke, hindari baca seluruh kalimat. Seperti tadi ya, saya ajarkan gimana caranya kita bisa eliminasi aja gitu. Oke, lanjut nomor 10. Kita lihat di sini seperti biasa, pola seperti ini. Di tengah adalah adjective clause ya. Ini adalah verb, ini subjek ya. Nah, tinggal cari aja adjective clause di tengah. Charlie misalkan kalaupun nggak adjective clause nggak bisa ya, double verb dia. Delta pun demikian double verb. Ini ada konektor nggak ada verbnya. Alpha aja ya. Konektor langsung verb. Oke, gitu. Mudah ya mestinya. Nah, sama tadi di atas ini adjective clause ya, bisa dihilangkan itu. Oke, itu jangan mengganggu kita ya, fokus kita. Berarti tinggal cari subject verb aja. Yang mana antara kalimat yang punya subject verb? Kita lihat di sini. Delta ada verb, Charlie juga ada verb. Berapa tiba-tiba verb aja, nggak ada subjeknya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat alpha, lain mungkin boleh jadi subjek ya. Kemudian consist juga boleh jadi sebagai verb. Cuman each of itu nggak ada ya kalimat kawan-kawan ya, gitu. Each of 10 syllabus. Kalau misalkan mau pakai each di situ mestinya each of the ya, biasanya kita bilang gitu, each of the students gitu ya, seperti itu. Jadi alpha agak salah dalam konteks itu ya. Kalaupun misalnya kita bilang line consists of each of the ya normalnya, oke? Each of the 10 syllabus normalnya seperti itu. Selain juga itu, ini juga ada materi tersendiri ya kawan-kawan ya. Ada namanya jangan biarkan noun countable, itu menjomblo ya saya istilahkan di video saya. Kalau kawan-kawan butuh komen aja Kak ya, karena saya mungkin nggak bisa ingat semua tadi yang apa yang video yang dibutuhkan ya, untuk saya list di deskripsi. Misalkan kita contoh ya, kita bilang I have pen. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena pen itu adalah countable noun. Countable noun itu nggak boleh berdiri sendiri seperti itu. Mestinya ada kayak e-nya kah, pakai the kah, atau mungkin dijamakkan I have pens, atau mungkin pakai yang adjective kepemilikan ya, possessive adjective, my, your, his, her, dan lain-lain ya, seperti itu. Itu nggak bisa. Jadi pada dasarnya kalau kita sudah tahu itu, maka kita dengan mudah salahkan alpha, lain. Kemudian each tadi sudah saya jelaskan, kalau each of mau langsung sama dengan one of, some of, itu harus pakai the sebelah kanannya. One of the students, each of the students. Kalau the-nya mau diganti dengan kepemilikan kayak one of my students, your students, itu bisa ya, yang kepemilikan. Yang ini tadi sama dengan ini. Oke, seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah delta. Jadi each line of 10 syllabus. Oke, kita lanjut nomor 12. Kita lihat di sini ada verb, maybe reduce, subjeknya noun, noise ya. Absorb ini kawan-kawan verb ya. Absorb itu, dia verb maksud saya. Itu artinya mengisap gitu. Misalkan AC itu mengisap asap rokok lah misalkan. Mesin itu mengisap, absorb the smoke misalkan. Dia mengisap asap rokok misalkan. Itu jadi mengisap ya gitu. Oke, kita lihat di sini. Karena ada verb maka minimal kita butuh konektor ya. Kita butuh konektor. Berapa nggak ada konektor pasti salah.
Kemudian, nah, antara Alpha dengan Charlie, tadi kita sudah pelajari, memang ada namanya both of which, one of which, some of which ya. Jadi kita sudah pelajari, oh ini sudah pelajari Charlie ya. Sorry. Delta pasti salah ya maksud saya. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya antara Alpha dengan Charlie, gitu ya. Ini ya mungkin masalah umum juga teman-teman dapatkan antara gimana cara membedakan CSP dengan CV. Oke, kita skip dulu itu. Nanti saya jelaskan ya. Siapa tahu ada soalnya. Ini soal terakhir nomor 13. Kita lihat dulu nomor 13 ya. Kalau dia bukan soalnya sama, baru kita kembali ke 12 ya. Baru nanti yang tadi dua nomor kita skip. Nah, kita lihat di sini nomor 13. Ini yang di belakang ini sebenarnya pada dasarnya bisa dicoret ya. Oke, hilangkan aja itu yang konektor. Intinya kawan-kawan sebenarnya ketika dalam kalimat kita dapatkan ada konektor yang sudah ada verbnya, entah itu konektor saja verb atau mungkin konektor langsung verb kayak ini ya. Ini konektor, sorry. Mana nomor 13? Kayak ini ya, konektor langsung verb ya. Ini itu pada dasarnya bisa dihilangkan kok, selama dia kayak di ujung ya gitu ya. Kecuali kalau misalkan di sini titik, itu jangan langsung dihilangkan gitu ya. Karena mungkin verbnya dicari gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak mengganggu yang ditanyakan, ini kan ditanyakan di sini ya, hilangkan aja itu ya, supaya nggak capek kita menghitung verb. Oke, kita lihat di atas ada dua verb ya, verb greeted, kemudian ada settle. Nah, berarti minimal kita butuh konektor. Kita butuh konektor. Entah itu konektor subjek atau konektor aja yang dibutuhkan, ya kita nggak tahu kan. Kita belum tahu pasti gitu. Nah, kita lihat di sini alpha ada konektor, oke. Bravo juga boleh, who juga boleh, which. Kita lihat di sini kan ada which ya. Kita sudah pelajari kalau who itu whom itu untuk orang gitu. Nah, cuman teman-teman ya, gini prinsipnya. Ini salah satu prinsip umum, bisa diingat. Ketika kita mendapatkan preposisi plus konektor, maka setelahnya itu pasti subjek verb. Ini secara umum pasti begitu ya. Dia pasti subjek verb. Oke, ada alasannya. Kenapa ada alasannya gitu? Itu perlu dijelaskan lebih jauh ya. Mungkin kita nggak bisa ya jelaskan itu. Saya nggak bisa kasih contoh secara spesifik. Ini butuh waktu tentunya. Maka dengan mudah kita salahkan alpha dengan bravo ya. Karena ada preposisi depannya dan tiba-tiba langsung verb. Nggak ada subjeknya. Oke, yang kedua, kita sudah pelajari juga perbedaan antara whom dengan who. Kalau who itu langsung verb dia. Jadi kalau who itu kawan-kawan, dia pulangnya CV ya, dia langsung verb. Tapi kalau whom itu pasti subject verb. Maka alpha dua kali salah ya. Entah teman-teman lihatnya dari yang ini, cara yang kedua tadi, barusan saya jelaskan, atau mungkin tadi preposisi plus konektor, maka pasti subject verb ya, sudah jalan. Nah sekarang kita lihat. Yang dijelaskan di sini yang mana? Yang dijelaskan kan noun sebelumnya kan. Nah kita lihat sini nama huruf besar ya. Itu berarti orang ini. Karena kan yang settle kan tinggal ya. Siapa yang tinggal ya? Orang gitu. Jadi normalnya jawabannya adalah Charlie ya, seperti itu. Ini kan American kan gitu. Jadi orang Amerika ini katanya memberi salam ke pilgrims gitu. Oke? Itu orang itu, kelompok gitu. Berarti jelas ya jawabannya adalah who settle. Nah sekarang kita kembali ke nomor 12. Saya mungkin bersihkan dulu ya kawan-kawannya. Saya jelaskan gimana cara membedakan antara CSP dengan CV. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, ini kawan-kawan bisa skip aja nanti ya tentunya untuk ini. Tapi penjelasannya jangan di skip ya. Oke, sekarang kita lihat di sini cara membedakan CSP dengan CV. Tadi kan pilihan jawabannya kalau bukan Charlie, maka jawabannya adalah alpha gitu ya. Ada satu sebenarnya ya kawan-kawan, satu tips umumnya. Ketika nanti baik itu di noun clause ya, kalau teman-teman sudah belajar noun clause ataupun adjective clause, ketika nanti disuruh pilihan antara CV dengan CSP, lihat subjek yang dikasih yang di sini. Apakah ini pronoun atau bukan? Kalau dia pronoun, maka 90% pasti salah. Ini pasti salah. Memang begitu kayak nggak bisa pakai pronoun. Bisa ya balasannya tentunya. Misalkan saya bilang gini. The man whom ya gitu ya, atau that the man that I saw is my brother, laki-laki yang saya lihat saudara saya gitu. Jadi that I saw itu kan pronoun I kan gitu, that we saw yang kami lihat, that they saw ya yang mereka lihat, itu perasaannya bisa. Cuman dalam soal TOEFL itu hampir mustahil, hampir nggak mungkin itu ada. Kenapa? Karena kan soal TOEFL itu cuma satu kalimat. Jadi kalau ada pronoun tiba-tiba itu pasti kan namanya pronoun, pasti dia kembali ke kalimat sebelumnya kan. Pasti ada dulu kalimatnya, misalkan Ali kemarin sementara Ali sedang tidur gitu. Kemudian dia melihat seseorang, mungkin ada yang datang merampok gitu ya. Jadi kita buat kalimatnya the man that Ali saw, laki-laki yang Ali lihat, the man that he saw,
Kalau mau pakai his itu boleh, karena kan sudah ada kembali ke ali. Nah itu tipsnya di TOEFL. Kenapa saya katakan hampir mustahil itu ya, hampir tidak pernah kita dapatkan ada yang CSP yang menggunakan pronoun itu benar. Karena pronounnya itu normalnya kembali ke belakang gitu ya, kalimat sebelumnya. Oke? Jadi pada dasarnya teman-teman dengan mudah bisa eliminasi alfa. Itu caranya satu ya. Oke. Cara kedua kawan-kawan, cara kedua dia kan begini polanya. Dia CV, dua CSP ya. Mungkin perlu saya kasih contoh mungkin ya. Saya kasih contoh dulu kawan-kawannya gimana cara membedakan CSP dan CV. Ini tentunya ada video tersendiri. Nanti mungkin saya list juga di bawah ya. Semoga saya ingat untuk saya kasih linknya di deskripsi. Ini saya jelaskan secara singkat tadi ya. Kalaupun saya lupa ingatkan ya. Nah saya kasih contoh gimana cara membedakan CSP dan CV. Sekarang gini ya. I met Ali misalkan. I met Ali. Ali was playing football misalkan. Ali sedang ini main bola gitu, playing football ya. Oke, titik. Kemudian I met Ali. I met Ali. He was with nope, bukan gitu. Sorry. Saya bersihkan dulu ya. Tadi I met Ali. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, ini tadi tentunya bisa diganti dengan he ya kan kawan ya. Gak ada masalah mau bilang Ali, mau bilang he gitu. I met Ali. Misalkan saya bilang Budi, misalkan ya Budi introduce Ali to me misalkan ya. Misalkan bulan lalu misalkan ya, last month gitu. Jadi Budi memperkenalkan Ali ke saya itu bulan lalu. Nah, pada dasarnya kan adjective clause kan sudah pelajari, dia kan sebenarnya ini ya, dicoret kan gitu ya. Ini nanti dicoret. Nah, caranya lihat gini. Normalnya kan dia posisinya setelah noun dijelaskan kan pasti di sini ya, jelaskan. Caranya lihat gini. Untuk membuktikan kira-kira apakah yang CV benar, itu langsung letakkan aja subjeknya gitu. Yang dijelaskan ya, noun jelaskan di sini langsung letakkan aja Ali. Oke, kita ambil dari sini. Oke, langsung letakkan aja itu ke situ. Karena kan yang dicoret kan di situ dasarnya kan. Kayak bisa dipaham ya. Semoga bisa dipaham. Sama dengan ini, misalkan gini. Ini kan misalkan kita pilih yang jawabannya Charlie kan gitu ya. Kita pilih yang Charlie, all of which kan. Berarti ini tadi yang dicoret langsung ini. Yang ini kan semua. Carpeting, drapeurs itu dan furniture ya gitu. Nah ini bisa nggak langsung diletakkan di tengah di sini? Kayak membentuk kalimat baru. Bisa kan? Furniture absorb sound. Jadi dia kayak furniture itu yang ini ya. Kita nggak tahu apa juga itu upholster furniture. I myself don't really know that. Ya. Pokoknya carpeting itu karpet ya, sama yang furniture itu entah furniture apa itu, dia bisa kayak menahan suara gitu, absorb sound ya, kayak menahan suara gitu supaya nggak bising ya dari tetangga misalkan gitu, atau suara dari luar rumah misalkan. Masuk akal kan? Absorb sound, masuk akal. Berarti pada saya bisa kan Charlie ya, begitu. Nah sekarang yang kedua, kalau kita pilih yang pola yang CSV, yang ini kan ya. Oh tadi belum saya jelaskan ya, sorry ini CV ya tadi kawan-kawan ya. Ini CSP nih. Nah, coba lihat yang dicoret. Yang dicoret adalah objek. Oke, ini ada materi tersendiri. Nah, sekarang jadi ini Ali kita letakkan di sini, di objek kan. Pokoknya dia entah objeknya setelah verb atau setelah preposisi ya. Nah, sekarang kita lihat kita mau letakkan ini furniture yang carpeting ini di mana? Di mana bisa objek? Absorb sudah ada objeknya sound. Nggak ada kan? Nggak ada posisi untuk objek. Oke, gitu caranya, cara membedakan antara CV dengan CSP. Yang tadi pertama, dengan mudahnya kawan-kawan hindari aja kalau misalkan pilihan CSP-nya adalah pronoun, 90% salah itu. Ya, saya bisa jamin itu. Kalaupun ada yang dapat soal yang agak beda dari itu, silakan komen ya gitu. Tapi normalnya saya sudah cek puluhan paket soal saya, itu nggak saya dapatkan ada yang seperti itu benar ya. Seperti itu. Yang kedua tadi itu, letakkan noun yang dijelaskan. Kalau dia CSP, maka nanti bisa diletakkan di verb sebagai objek, entah sebagai objek dari verb atau mungkin sebagai objek dari preposisi. Kalau dia CV, berarti langsung letakkan aja noun yang dijelaskan itu sebelum verbnya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut tadi yang nomor 8 sama nomor itu tadi ya, yang 5 gitu. Nah, tadi nomor 8 kita lihat di sini antara pilihannya antara alpha dengan bravo. Nah, ini menarik. Nah, kita lihat di sini a place. Oke, ini tips yang ini dulu ya kita pelajari. A place itu kan pada dasarnya bukan that atau which. Adjective clause kan bisa menggunakan that,
which untuk benda ya, who atau whom untuk orang, kemudian when untuk waktu, cuman agak jarang dipakai, saya lihat. Yang sering itu where. Nah, where itu untuk menjelaskan tempat. Oke, satu. Jadi normalnya sini where. Oke, gitu. Tapi kita lihat di bawah sini nggak ada pilihan. Nah, where itu kawan-kawan bisa diganti dengan preposisi plus konektor. Itu aja pilihannya. Maka dengan kalau kita paham materi itu maka jelas cara jawabannya. Benar ya, gitu satu. Saya kasih contoh kenapa bisa preposisi dengan konektor Kak untuk tempat, misalnya gini. Saya masih ingat, I still remember the city where we met. Oke? Jadi misalkan where kita coret, dia kan dasarnya kan I remember the city, we met in the city. Jadi normalnya we met in the city. Misalkan gini, saya tulis saja supaya mudah mungkin. Gini. I remember I remember the city. Ya, titik. We met in the place gitu. We met in the city ya, gitu. Ini sekalian saya jelaskan ya bagaimana karena bisa ada preposisi ketemu dengan which seperti itu. Jadi pada dasarnya kan dia ini kan dicoret kan, the city kan kembali ke sini kan. Nah, kita coret. Jadinya kan pada dasarnya I remember the city which kan gitu. Which we met in. Nah, cuman ketika ada kalimat terakhir preposisi maka itu normalnya ditarik ke depan. Makanya tinggal jadi gini, oke? In which we met. Nah, seperti itu jadinya, kawan-kawan ya. Karena bisa ada preposisi plus which untuk mengganti where, ya gitu. Oke? Remember the city, kalaupun misalkan mau diganti, misalkan diganti dengan we live. Saya masih ingat kota itu, kita tinggal di situ dulu, misalkan we live at the city gitu. Misalkan kita pakai at, ya nanti di bawah berarti at, jadinya at which ya, sama aja gitu. Oke? Kalaupun misalkan kawan-kawan butuh contoh tambahan, ini kan kita bersihkan waktu, komen aja nanti saya tambahkan contoh lainnya gitu. Oke, jadi jelas saya tadi jawabannya adalah Charlie gitu ya. Saya nggak jelaskan dulu ya lebih jauh, semoga bisa dipaham lah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5 tadi. Nah, sekarang sama aja kan dengan tadi pulanya ya gitu. Nah, kita lihat dulu, saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu. Tadi saya katakan ketika kita mendapatkan ada pilihan, kita mendapatkan pilihan CSP, maka yang misalkan noun yang dijelaskan, ini kan nanti dicoret ya, kalau dasarnya kan, ini kan anggaplah adjective clause-nya di sini, misalkan di sini konektornya kan, ntar pakai yang preposisi tidak ya. Untuk yang CSP ini bukan yang preposisi CSP kawan-kawannya. Pada dasarnya mirip sih seperti itu ya sebenarnya gitu ya, yang pakai CSP ataupun yang pakai preposisi ataupun tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pilih CSP, oke, ntar saya bersihkan gini ya. Maka gini caranya. Ini science of culture itu harus dicari letaknya di mana? Di sebelah kanan kan? Oke, kayak tadi, semoga bisa dipaham. Cari verbnya di sebelah kanan di mana, bisa posisinya ada nggak? Ini kan verb sebelah kanan kan cuma satu verb. Bisa nggak diletakkan di sini? Nggak bisa kan? Ya kan? Adjective clause itu yang CSP itu kan pada dasarnya dicoret adalah objek kan? Oke, semoga dipahamnya gitu ya. Ini kan pada dasarnya di sini yang tadi di objek dicoret gitu ya. Kalau nggak paham, komen ya kawan-kawannya. Nah, cari posisinya di mana? Ada nggak? Nggak ada kan posisinya, jadi jelas ya. Delta nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita pilih berapa, ini kan which yang tadi sama tadi ini ya. Ini kan science of culture gitu. Tapi karena ada in-nya, berarti dia kan bisa diletakkan di akhir kan? Oke, sama tadi we met in the city. Oke, jadi in which we met, jadinya we met in the city. Nah, sekarang the primary concern are maximum yield and superior quality in the science of horticulture gitu ya. Oke, horticulture. Nah, coba lihat, perhatikan. Ini kan kalimat baru ya. The primary concern ya, artinya kayak hal yang penting gitu, hal-hal yang penting, misalkan ya, merupakan itu artinya produksi ya gitu ya, produksi hasil yang maksimum dan kualitas yang superior di ilmu tentang horticulture, atau mungkin bisa juga diletakkan di awal sebenarnya gitu ya. In the science of tertutup. Come on. Oke, sabar ya. Kelihatan dia baru kelihatan. Nah, bisa juga di awal tadi diletakkan sebenarnya. In the science of horticulture,
primary concerns A gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah atau mungkin kayak hal yang kita peduli gitu ya, primary yang sangat kita peduli, yang intinya gitu ya, merupakan itu hasil yang maksimum dan kualitas yang superior gitu ya. Jadi bisa kan diletakkan in the science of horticulture gitu. Oke, dia akan membentuk kalimat sendiri. Oke, itu aja. Ini mungkin video sudah sangat panjang. Jangan lupa ya kawan-kawan like and share-nya. Like-nya itu ya tentunya terus mendorong kami ya untuk publikasi ini ya, terus publikasi di YouTube kami. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.